Pemirsa Sambil TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita kembali ngobrol kita hari ini dengan Romo Joni Metakaruna dengan tema narkoba dalam pandangan agama Buddha. Jadi tadi kita di segmen pertama dan kedua kita sudah membahas narkoba sendiri dalam agama Buddha itu berarti memang tidak diperkenankan atau memang tidak diperbolehkan karena itu melanggar Pancasila Buddhisila kelima tentunya. Kemudian usia yang rentan itu adalah usia dari anak-anak ya, dari SD gitu, karena itu adalah rasa ingin tahunya sangat tinggi. Kemudian mereka sudah mulai bergaul, sudah mengenal gadget dengan bergaul di lingkungan mereka. Nah, ini jadi sebagai orang tua tentunya kita juga harus sangat-sangat memperhatikan bagaimana anak kita supaya mereka tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba, dan tentunya mereka juga tidak terjerumus ke lingkungan yang salah sehingga nanti bisa menyebabkan mereka akhirnya menjadi pengedar atau bahkan pengguna narkoba itu sendiri. Baik Romo, nah kemudian Romo berbicara soal narkoba nih dalam pandangan agama Buddha nih Romo. Nah, bagaimana sebetulnya nih ya Romo sikap kita ketika memang kita sudah mengetahui mungkin ada teman atau keluarga atau kerabat kita sendiri yang memang sudah terjebak di dalam dunia narkotika itu sendiri Romo. Nah, seharusnya bagaimana sikap kita terhadap mereka Romo? Yang pertama-tama kita jangan mengucilkan mereka ya. Kita harus mendekati. Nah, kemudian intinya justru ini kita beri perhatian yang ekstra. Jangan merasa mereka mereka merasa bahwa saya ini salah, atau maksudnya tuh dikucilkan. Nah, itu justru malah mendorong mereka untuk lebih menggunakan narkoba. Jadi sebagai pihak keluarga, kalau menurut saya kita harus mengadakan pendekatan ya. Pelan-pelan baru kita arahkan ya. Karena kita sendiri berani ngomong sama orang itu kalau sudah akrab ya kan. Nah, jadi bagi kita yang sudah tahu bahwa itu adalah pengguna, nah, terutama itu adalah keluarga, ya, kita coba adakan pendekatan secara psikologis ya. Kenapa dia kok sampai ada masalah apa, dia kok bisa menggunakan itu, ya kan? Apakah tidak ada cara lain, nah, dan lain sebagainya. Berarti jadi kita harus pendekatan, kita rangkul dia. Ya. Kita ajak bicara pelan-pelan ya, kita tanya ya Romo ya. Kita tanya bagaimana awalnya, kronologisnya sampai dia kok bisa terjerumus. Jadi kita telusuri sebabnya. Tapi ya kita harus menumbuhkan kepercayaan dia dulu. Nah, kalau dia sudah percaya sama kita, baru dia biasanya mau bercerita. Nah, kalau dia sudah mau bercerita, kita bisa balik memberikan masukan atau saran. Iya, itu kalau misalnya ada teman ya atau keluarga yang memang sudah terjerumus ke dunia narkotika, sikap kita berarti memang kita jangan sampai menjauhi mereka, bahkan sampai mengucilkan mereka. Nanti malah mereka akan semakin down dan semakin menjauh dengan kita, dan mereka juga akan mendekatkan. Sebetulnya mereka tuh tahu kalau bahwa mereka tuh pengguna, itu merasa mereka serasa salah itu sebetulnya ada. Nah, cuma di tampilannya aja mereka tidak menampilkan. Padahal dalam hati kecil mereka tahu bahwa mereka ini sebetulnya salah gitu loh. Nah, dari situ maka diperlukan peran, justru ada orang yang mendekati dia. Nah, itu baru bisa. Karena memang mereka tuh kadang sampai ke situ itu karena pelarian, karena kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang-orang terdekat mereka ya Romo. Jadi tak pikir kok karena memang ya itu kurang mereka mencari perhatian gitu loh Romo. Tetapi akhirnya malah mereka terjerumus sampai menjadi pecandu. Nah, jadi memang ada yang memang awalnya tuh karena untuk menyelesaikan masalah. Ada juga yang karena tadi coba-coba. Tapi apakah menyelesaikan masalah dengan cara itu bisa terselesaikan, bukannya malah nambah masalah ini ya Mo? Tentu saja itu istilahnya bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah lain. Ya, tapi kan mereka biar bisa hilang sejenak ya, bisa melupakan masalahnya itu mungkin gitu ya Romo ya. Padahal malah jadi akhirnya jadi pecandu yang akhirnya
mau cobalah sekali, gimana ya, mungkin karena saya sangat stres sekali nih, bingung sekali. Bukan hilang, tapi sementara melupakan masalah. Iya, sementara melupakan masalahnya. Bukan gitu. masalahnya hilang, tapi melupakan masalah itu. Iya betul sekali Romo, betul. Karena apa ya, itu kan hanya sesaat kenikmatan. Ya, seperti orang bersedih menyanyi, ya, saat menyanyi hilang masalahnya. Lupa masalahnya, Nah, iya. Tetapi setelah nyanyinya selesai ya masalahnya teman-temannya tidak pada pergi. pulang, ya karena bukan sebabnya yang diselesaikan. Betul, berarti kalau punya masalah itu jangan lari dari masalah ya Romo ya. Tetapi selesaikan, cari dulu sebabnya apa. Kita di agama Buddha diajarkan kan sebenarnya sebabnya apa. Karena segala sesuatu itu pasti ada sebabnya di dalam agama Buddha. Kalau sudah sebabnya dihilangkan, akibatnya baru hilang kan gitu. Iya betul sekali Romo. Baik Romo, kemudian bagaimana nih Romo caranya nih mencegah agar kita tidak tergoda dengan narkoba itu sendiri? Bagaimana caranya? Mungkin ada triknya Romo nih dari Romo sendiri atau di dalam pandangan Buddhis sendiri itu seperti apa Romo? Di dalam agama Buddha kita ini dituntut melakukan sila, samadhi dan panya. Sila adalah kita menjalankan kemoralan. Dengan menjalankan kemoralan baru kita bisa melaksanakan samadhi. Samadhi adalah perhatian. Kalau kita penuh, perhatian kita penuh, kita akan tahu perbuatan kita ini arahnya kemana, salah atau benar. Nah, setelah kita melaksanakan meditasi, maka timbullah kebijaksanaan. Nah, jadi 3 tahapan itu. Jadi dari sila dulu harus kita sempurnakan. Tanpa sila yang sempurna, kita tidak akan bisa melaksanakan meditasi. Karena itu dasarnya. Kenapa? Karena sila ini kalau kita langgar, baik secara hukum duniawi itu tetap ada konsekuensinya. Yang pasti kalau dalam agama Buddha penyesalan. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, menimbulkan penyesalan. Penyesalan inilah yang menyebabkan kita tidak bisa konsentrasi. Karena tidak bisa konsentrasi, maka kita tidak bisa timbul kebijaksanaan. Jadi dalam agama Buddha supaya kita tidak terjerumus, ya kita harus kuat kontrol dirinya. Makanya kita harus sering melihat ke dalam, ya dengan cara meditasi tadi. Tapi juga harus ingat sebelum meditasi kita menyempurnakan kemoralan dulu. Nah itu dasarnya sila, samadhi dan panya. Iya, berarti memang yang paling utama dasarnya itu memang moral kita dulu ya Romo. Moral kita nih harus kita jaga. Kemudian harus disiplin dulu ya Romo soal moral nih, etika, tingkah laku baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari nih. Mungkin cara berpikir kita, tingkah laku kita, ucapan kita, tutur kata kita ya semuanya ya. Sila itu memang jadi dasar atau memang yang paling fondasi lah kita sebagai umat Buddha, sebagai umat awam ini. Kemudian dari sila nanti kalau sudah bagus, kita naikkan tingkat lagi, kita melihat ke dalam diri kita, menyadari dengan cara meditasi. Nah meditasi ini memang sangat diperlukan ya Romo, apalagi di dalam Buddhis sendiri ajaran tentang meditasi itu sudah sangat utama sekali, yang utama ya. Kemudian ketika kita sudah bisa menyadari diri kita sendiri, nanti kita akan menjadi orang yang bijak tentunya ya Romo. Kalau sudah kita pikiran kita terjaga, ucapan kita pun akan terjaga, otomatis kelakuan kita juga terjaga. Ya, itu. Iya. Baik Romo, kemudian nih Romo, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran nih Romo? Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis nih Romo? Jadi agar tidak acuh, tidak masa bodoh tentunya nih terhadap ancaman narkoba itu Romo. Karena kita ketahui lah Romo, di media-media sosial, di berita, di televisi itu kan pecandu-pecandu itu dari yang awalnya fisiknya menjadi baik ya Romo ya. Tapi setelah menjadi pecandu, fisiknya menjadi ya kita lihat sendirilah kurang bagus. Jadi mereka agak sakit-sakitan dan emosional mereka juga mungkin tidak terkontrol. Nah, bagaimana Romo caranya kita menumbuhkan kesadaran Romo supaya kita tidak menjadi apatis atau tidak acuh atau tidak masa bodoh nah Romo tentang ancaman narkoba ini Romo? Nah, pertama-tama kita lihat secara utuh dulu Pancasila Buddhis. Jadi sila pertama dikatakan bahwa melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Nah, bukan berarti intinya saya tidak membunuh. Tapi ada yang sifatnya tindakan ya, lawannya.
kita harus sering melepas binatang, menyelamatkan hidup binatang. Berarti ada tindakan aktifnya yang kita lakukan. Aktifnya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak mencuri. Ya, bukan berarti kita asal tidak mencuri. Ya, cara kita harus apa? Supaya berdana. Ya. Kemudian tidak hubungan asusila. Caranya kita harus bisa setia, harus puas, merasa puas. Santuti. Ya. Nah, kemudian yang keempat, harus berkata yang jujur, ya, bukan berarti bohong saja, tapi kita harus berusaha jujur. Jujur. Nah, yang kelima ini yang kita bahas ini, intinya kita harus menanamkan kesadaran. Nah, dengan menjaga jasmani, kemudian kita baru bisa menjaga pikiran, karena pikiran ini sifatnya halus. Jadi yang kasar dulu yang kita jaga, kita kendalikan. Nah, kemudian juga kita harus ingat bahwa akibatnya di dalam agama Buddha tidak pernah melarang atau sifatnya memberi pahala. Semua itu adalah konsekuensi. Nah, sila kelima, kalau kita langgar, berarti kita ini menanam ketidaksadaran. Dan dengan menggunakan atau memakai narkoba, berarti kita sudah menanam ketidaksadaran. Nah, kelahiran berikutnya, karena kita tidak menanam kesadaran, menanam ketidaksadaran, ya, kita bisa terlahir sebagai orang gila atau orang cacat. Nah, kita kalau sudah mengerti akibatnya, itu akan ngerem, yaitu otomatis, ya kan, seperti meskipun ya seorang perokok itu sudah mengerti bagaimana tetap merokok, tapi lama kelamaan, nah itulah. Iya. Kita lebih cenderung ke tanamkan ke akibatnya apa sih, gitu loh. Terus kalau kita tidak memakai, apa akibatnya kalau memakai? Ya, kita renungkan kembali ke dalam. Berarti memang sebetulnya ini intinya ini memang harus kesadaran dari diri sendiri, ya. Nah, jadi dalam agama Buddha kayaknya nih harus lebih ke hiri dan otapa kayaknya ya. Kalau hiri kan berarti kita ini merasa malu ketika kita melakukan kesalahan, dan otapa itu sendiri berarti kita tahu ya Romo, takut akibatnya. Nah, jadi memang kayaknya memang hiri otapa itu harus lebih ditanamkan di dalam diri supaya kita lebih sadar, ya Romo ya. Baik Romo, sampai di penghujung acara, jadi mohon Romo berkenan untuk menyimpulkan jadi apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini, yaitu tentang narkoba dalam pandangan agama Buddha. Monggo Romo. Ya, saya hanya mengulang yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa intinya di dalam agama Buddha ini adalah yang penting adalah kesadaran. Karena dengan sadar kita bisa mengendalikan pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Nah, sedangkan dengan menggunakan narkoba, kita akan melemahkan kesadaran kita. Nah, karena kesadaran kita lemah, otomatis kita juga tidak bisa mengontrol pikiran kita. Nah, dengan pikiran yang tidak terkontrol, maka ucapan pun menjadi tidak terkontrol. Nah, otomatis nanti berimbas kepada perbuatan. Nah, jadi intinya penggunaan narkoba di dalam agama Buddha adalah sangat tidak dianjurkan, karena mengingat akibatnya yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Baik, terima kasih sekali Romo sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuannya kepada kami semua di sini, dan tentunya memang anumodana sekali lagi ya Romo ya. Dan pemirsa Sampai TV, kita sampai di penghujung acara. Tentunya semoga acara hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Romo Joni Meta Karuna, dapat memberikan manfaat, dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kita semua, khususnya umat Buddha di Kota Waringin Timur. Baik Romo, terima kasih ya Romo sekali lagi. Semoga nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentunya tentang agama Buddha, supaya pengetahuan umat Buddha ini yang di Kotim bisa tambah lagi ya Romo. Baik, pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, sampai kita di penghujung acara. Jangan lupa tetap saksikan acara Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu pukul 19.00 hanya di Sampai TV, bersatu untuk maju. Terima kasih, sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya. Namo.